Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk ikut membersamai Pak Agus. Beliau adalah salah seorang pegawai BUMN yang pada saat itu beliau berkunjung ke Balikpapan dan menyempatkan diri menyeberang ke ibu kota Nusantara. Ditemani Pak Lurah beserta staf desa Waru, kami diajak berkeliling menaiki perahu motor untuk melihat deretan hutan mangrove dan salah satu spesies primata yang sudah langka, yaitu bekantan. Perjalanan di salah satu muara di Waru ini dimulai dari dermaga hasil swadaya masyarakat yang sampai saat ini belum tersedianya dermaga atau jeti. Jadi pada saat itu kami semua agak kesulitan untuk menaiki kapal motor tersebut. Bersamaan dengan itu posisi air sedang naik. Pohon mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan, menambahkan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan dengan lautan. Istilah mangrove seringkali dianggap sama dengan bakau. Padahal di beberapa literatur kedua istilah tersebut merujuk pada hal yang berbeda. Bakau merupakan istilah bahasa Indonesia dan Malaysia, mengacu pada kelompok tanaman berasal dari genus Rhizopara, Stylosa, dan lain-lain. Sedangkan mangrove mengacu pada semua jenis tanaman yang tumbuh di sekitar garis pantai dan bisa hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi. Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan manusia.
Hutan mangrove ini memiliki banyak fungsi, mulai dari sumber makanan, bahan baku industri, pencegah banjir, wisata, hingga rekreasi. Jadi salah satu fungsi mangrove adalah penyedia makanan, dan di tempat habitat berkembang biaknya ikan, udang, kepiting, moluska, dan hewan-hewan lainnya, termasuk bekantan. Buah yang ada di hutan mangrove merupakan makanan bekantan. Menurut Pak Abu, di hutan mangrove ini ada kurang lebih 200-an bekantan yang ada di hutan mangrove Waru ini. Bekantan ini memiliki ciri khas hidung mancung sehingga dijuluki monyet Belanda. Selain hidung yang unik, warna rambut pada tubuhnya juga bervariasi. Punggungnya coklat kemerahan, sedangkan bagian pertal dan anggota tubuh lainnya putih keabuan. Ancaman kehidupan bekantan tetap tinggi, yaitu perburuan dan hilangnya habitat utama berupa hutan mangrove akibat kerusakan atau dialihfungsikan. Dari perjalanan pendek ini, kita menyadari bahwa betapa pentingnya melestarikan hutan mangrove untuk keberlangsungan hidup bekantan dan kita semua. Karena sekali lagi, pelestarian mangrove diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Selain itu, dengan adanya hutan mangrove dapat mencegah terjadinya bencana saat ada gelombang pasang air laut. Mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan hidup kita, perlu adanya solusi yang dapat kita lakukan. Di antaranya, perlu adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove, melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan mangrove yang sudah rusak. Perlu adanya manajemen tata ruang yang baik terhadap wilayah pesisir pantai berhutan mangrove. Dan yang lebih penting, perlu adanya sanksi hukum yang tegas terhadap siapapun yang merusak hutan mangrove. Apakah WTP mengajak kalian semua? Tanam mangrove adalah langkah kecil untuk menjaga bumi kita.